Mbak Dep gimana sih di mata Mbak Manti? Gak jelas. Pasti orang mikirnya playgirl banget sih nih orang. Pertanyaan-pertanyaan dari ada orang-orang ya. Kamu nyimpen dong? Iya, masih gue simpen, itu udah lama banget. Kalau mau masuk pelatnas harus sabuk hitam kah atau minimal sabuk apa? Masuk pelatnas Harusnya sih hitam, harusnya hitam. buat tanding di internasional Iya. itu harus sabuk Hitam. hitam. Dan satu. Tapi Mbak Devi masuk pelatnas kan? Hitam aku. Masa? Udah hitam. Masa? Dan satu, iya. Kalau aku benar-benar hitamnya tuh ujian loh. Walaupun aku hukum saya jelek gitu kan, tapi aku nggak pernah diremet. Karena Oh, aku iya? ngapal ya. Jadi nggak ngapal saat ujian aja. Setelah ujian lupa lagi. Sedekat apa kakak sama Mbak Devi ya? Deket apa ya? Dulu tuh pertama kali datang pelatnas, kita karena kayak ukurannya sama, jadi kayak stretching atau apapun itu pasangan tuh aku pasti sama Mbak Devi. Tapi Mbak Devi itu tipe orang yang gampang deket sama siapa aja, gampang adaptasi sama siapa aja. Semuanya Jadi aja dekat. orangnya gampang bergaul. Kalau aku nggak gampang bergaul. Kalau aku mau aja. Mbak Dev gimana sih di mata Mbak Manti? Gak jelas. Pasti orang mikirnya playgirl banget sih nih orang. Iya. Nggak, soalnya emang playgirlnya dari dulu. Dia tuh kayak yang lain tuh kita masih lurus-lurus aja, anaknya baik-baik aja gitu ya. Dia tuh kayak udah lebih dulu dan apalagi tuh dengernya tuh dulu tuh kayak yang jelek-jelek karena ya gitu deh, pokoknya banyak cerita kalau sama dia tuh bermasalahnya pokoknya sama cowok. Untung aku anaknya nggak gampang deket sama cowok, jadi nggak pernah bermasalah sama dia gitu. Aku masih inget banget dulu Mbak Devi itu hitam. Sampai Sabun Boris aja nyuruh untuk ngasih tahu skincarean, pakai masker. Jadi Mbak Devi itu anaknya nggak pernah ngurusin badan sama Karena sekali, bisa aja saking kamu. tomboynya. Mungkin Terus kalau sukanya sekarang main di got gitu ya. Aku yang main di got udah. Panas-panasan sih, karena kan memang dulu kan kirogi di sekolah, bukan kirogi yang sih pelacap ya, pelacap belum kayak masih di sekolah-sekolah kan latihan di lapangan. Ya pokoknya dulu Mbak Devia hitam aja. Tapi tuh dulu tuh sampai pada tanya ke aku, itu kenapa si Devia putih ya? Mereka taunya Devia tuh hitam. Padahal mah emang dasarnya kayak gampang tanning aja nggak sih, kan kulit-kulit Ya. kita gampang kebakar. Apalagi aku. Apalagi aku nggak ngerti namanya sunblock, hand body kayak gitu. Iya, padahal saudaranya cewek-cewek semua. Cuman deketnya sama si galak itu, boy jadinya. Dan temanku banyak cowok. Belajar taekwondo di mana dan dari kapan? Dari SMP 2007. Tips ngeringanin kaki buat nendang apcagi di Kumsel. Latihan sih, pasti latihan, nambah latihan fisik kan. Banyak latihan sih sebenarnya, pengulangan kayak gitu, dan kemauan. Sebenarnya kalau kamu latihan tapi kemauan yang nggak ada sama aja, sayang aja sih, capek. Jadi nggak perlu bakat ya sebenarnya ya. Bakat sih sebenarnya ada, Cuman beberapa persen doang, tapi kemauannya itu yang harus ada. Bagus sih kalau punya bakat terus ditambah kemauan, Diimbangin kemauan. juara deh. Pertama kali ketemu Mbak Devi, 12 pasti pelatnas ya? pelatnas, soalnya aku cuma lihat doang itu kok kayak Rina Nose gitu doang. Karena hidung aku. Serius nggak mau kayak Rina? Iya, kan soalnya kan rambut kamu pendek sendiri kan, terus kayak yang lain Pasti tuh ke jurnas. ke jurnas. Ke jurnas atau pasti pelatnas? Ini yang jateng nih, yang jateng. Iya benar. Aku enggak sih. Kan aku nanya, kan aku Tapi nggak kan ngerti. cakep-cakep gitu ya jatuh ya. Gak ngerti fungsi kan, soal kayak ntar lawan kita tuh ini lah, ini siapa kan, jateng tuh banyak banget kan ke Jakarta. Gerombolan. Terus kata aku ada tuh namanya Kak Natasha, dia kan yang ngerti taekwondo sama kayak Vita kan paling lama. Oh ini nanti lawan oh ini mereka popnas kayak Rina Nose ya. Udah cuma itu doang. Pas 2012 pemanggilan Garuda Emas itu ketemu kan, enggak biasa aja. Tapi lama iya mirip Rina Nose. Dan orang-orang tuh bukan aku doang. Serius? Jadi aku tuh bilangnya tuh sama diri aku sendiri, aku mirip Rina Nose. Ternyata tuh orang tuh nyadarnya aku kayak Rina Nose juga. Ya ampun, si Kevin soalnya juga bilang gitu dari awal ketemu aku, katanya di kayak Rina Nose. Ya mungkin karena ibunya kali. Tapi lebih ke bentuk wajah sih kalau kata Bulat, aku. bulat. Bulat. Kalau hidungnya tuh mungkin ya pesek ya, tapi lebih sama lagi di sini. Tapi kalau aku langsung fokus sama hidungnya, mirip soalnya. Kan Rina Nose kan lucu. Gitu. Lanjut aja, aku punya pertanyaan-pertanyaan intermezzo di luar taekwondo. Makanan favorit Mbak Devia apa? Uduk, nasi yang nasi, kalau nasi yang berasa-rasa suka. Terus sama ini rodok sini kan loh Mbak. telur ada telur ceplok dicabein buatan mama. Udah itu aja sih favoritnya, sisanya yang nggak asam, aku nggak suka asam. Contoh Makanan asam gitu loh. sayur asam nggak suka. Ada yang kayak jeruk gitu loh. Aku kan karena kalau makan makanan yang kayak ada jeruk limonnya. Oh, jadi kalau soto nggak mau pakai jeruk Enggak, nipis gitu. karena mules langsung, makanya nggak suka. Kalau sisanya aku suka. Yang penting nggak pahit juga. Sayuran aku beberapa juga aku. Semuanya makanan aku suka, tapi favoritnya itu telur ceplok dicabein. Terus kalau film favoritnya apa? Ini A Star Is Born itu loh, yang Ini Lady bukan Lady Gaga. Gaga. Ya, kayak itu. Dan itu beberapa kali aku tonton.
Berarti suka ya nangis-nangis. Nggak juga sih, action lebih suka. Cuman lagi kalau mungkin apa ya, lebih ke dramanya itu loh. Gitu. Nangis sih nonton itu? Nangis awal-awal tapi lama kelamaan karena sering nonton kan, jadi ya udah bagus. Aku malah suka banget sih cowoknya itu. Dia Cowoknya. senyumnya Tapi mirip sama mas-masnya Egypt yang waktu kita Ya, ke USG. Nanti masukin Mas fotonya. Romi. Fotonya masukin. Fotonya masukin biar tahu mereka. Goals dalam hidup apa selain taekwondo nih? Goalsnya Ya. bisa beli rumah. Loh, rumahnya udah banyak. Iya itu goalsnya, karena Di kehidupan luar itu dong. luar itu apa ya? Jalan-jalan Itu ke luar udah negeri tercapai. sendiri. Belum sempet ya. Sebenarnya ada duitnya, cuman belum ada waktunya. Pengen ke suatu tempat tapi kayak waktunya belum ada, sekalinya waktunya ada duitnya nggak ada. Gitu. Dan bisa di-save lah. Maksudnya pengen keluar negeri tapi nggak taekwondo gitu. Kayaknya sama ini tuh Kalau kayak- bareng sama tim taekwondo itu nggak bisa bebas ya. mungkin sebenarnya sih dalam cabur luar boleh ya kayak main, tapi kalau taekwondo tuh benar-benar kita Strict. tuh harus ketat dan disiplin juga, karena kita posisinya kan mau tanding ke sana tuh kan. Dan duit negara yang dipakai ya, jadi kita harus punya tanggung jawab. Jadi zamannya waktu ke Austria aja, itu dari Tidur beberapa aku. anak kita berasa kayak numpang berak doang di sana, makanya aku bener-bener kita cuma bertiga kan kamu. iya, aku Royal karena Bali. Alfi itu nyempetin untuk jalan-jalan ke kota, kita cuma punya waktu 3 jam, sedangkan yang lain milih untuk tidur. Aku capek. Bener-bener kita nggak jalan-jalan ke Austria, itu beda benua ya, kita perjalanannya udah seharian, nyampe sana nggak jalan-jalan, Nyari masjid doang. nyari masjid Oh, doang. gitu kan bisa jalan-jalan. Cowok idaman Mbak Devia tuh kayak gimana sih? Mungkin udah pada tahu kali ya, tinggi pastinya. Oh iya, mantan-mantannya tuh bisa saya tampilkan ya, itu modelnya sama semua, tinggi kurus Dan nggak menjulang. terlalu gendut. Oh, kalau udah buncit dikit Ya sebenarnya nggak apa-apa, cuman ya nggak, ya normal aja gitu loh. Ya buncit pasti, apalagi kalau nggak olahraga ya, apalagi cowok. Tapi cowok tuh menurut aku lebih gampang buat ngurus badan sih. tapi kan kalau orang Indonesia tuh banyak yang nggak sadar sama olahraga, jadi Ya, maunya kan nih kebanyakan, dapetin ya kan? atlet atau yang di luar atlet. Kalau aku senangnya atlet, karena posisi kan aku masih atlet nih sekarang. Kalau bisa atlet juga supaya ngerti posisi aku, karena nanti mungkin aku nggak tahu ya ke depannya kayak gimana setelah aku beres taekwondo, aku kerja di luar gitu kan, kita dapet yang satu passion juga mungkin bisa nyambung. Tapi Pokoknya lebih yang ke passion aja lah ya, jadi deket sama sama-sama orang sekarang. tuh. Kalau secara lookingnya untuk face-nya gimana? Ada Aku senang yang mancung. ya pastilah memperbaiki keturunan. Wah. Ini aku nggak suka yang bersih aja. Aku nggak suka. Tapi aku suka cowok ada ininya, Apa tuh? kumis di bawah. Yang kayak David Villa. Ya. Aku dulu gila banget sama David Villa. Terus nih, rencana nikahnya kapan? Nanti. Umurnya sekarang berapa kakak? 26, tahun depan 27. Kalau tuh serius ya, kalau dulu nih tahun 2018 setelah Asian Games tuh kepikiran mau nikah. Oh iya? Iya, Sama sih itu. Iya, sih. Ya. Tapi setelah itu ya udah nggak kepikiran lagi sekarang, kayak ya udah jalanin hidup aja dulu. Jodoh kan udah ada yang ngatur lah. Sekarang kan gimana cara aku bahagiain keluarga aku dulu. Ya udah. Tapi kalau kata aku sih udah pasti bahagia ya. Dan menurut aku mama yang Mbak Devia juga pasti pengennya Mbak Devia kayak Punya keluarga kan. iya, gitu. bapak aku juga soalnya. Tapi aku belum kepikiran sih. Kalau ada yang ngelamar ya udah, kayak sekarang tuh kayak ya udah pasrah aja Jalanin gitu. aja. Pasrah aja. Toh masih ada goals yang mau Pokoknya dicapai juga. intinya tuh di bawah umur 30 tahun aku harus nikah aja. Oh gitu. Pikiran aku. Saya kasihan anaknya nanti, mamanya udah tua, anaknya masih muda. Jangan kayak gitu gitu. Iya. Tapi kayak setelah menang Asian Games nih, jadi makin banyak gak sih cowok yang deketin? Enggak. Makin minder kayaknya ya. Iya bisa jadi. Tapi kan aku paling deketnya tuh sama yang udah kenal. Udah kenal. Waktu posisi kan aku masih sama sih. Nih kan Mbak Devia itu pencapaiannya sudah sangat tinggi. Ngarepinnya dapet cowoknya yang di atasnya Mbak Devia untuk pencapaiannya, atau gimana nih? Karena kan mereka cowok, berarti tanggung jawabnya kan lebih besar. Sedangkan Mbak Devia ini bisa dibilang udah dapet hal banyak gitu ya. Cowok nih bisa jadi mereka udah minder duluan. Itu ada toleransi nggak buat Mbak Devia sendiri? Kalau sekarang enggak. Kayak ya udah yang penting tanggung jawab. Tanggung gitu. jawab. Tanggung Apalagi jawab. kamu tuh cowok, kamu sih harus Harus ada nyari kerja, Iya. harus punya pemikiran, gue harus ngidupin dia nih, harus punya rumah. Dan aku tuh, patokan aku misalnya emang belum punya rumah atau belum punya apa-apa, ya usaha gitu loh, walaupun dari nol, walaupun cuma kontrak gitu kan, tapi dia mau ada usaha kayak gitu. Karena kan rezeki udah ada yang ngatur ya, kalau selama dia mau usaha gitu. Kalau Mbak Devia nih mau tinggalnya di mana? Kan aslinya Bogor. Jakarta. Udah gitu Bogornya pelosok lagi. Jadi maunya di Jakarta. Sama Jakarta, jadi kemana-mana deket, akses ke rumah, ke tempat main. Terus akses ke bandara juga ya buat keluar negeri. Iya, dan gak bakal macet. Terus kalau gabut nih seorang Mbak Devia ngapain aja?
aja. Kalau ya nongkrong, aku kalau gabut gak boleh diem aja. Kalau diem ada stres sendiri. Padahal ini aku suka kayak stres sendiri tuh sebenarnya aku sendiri yang buat. Kalau bisa aja aku kayak main, cuman akunya kadang males. Jadi walaupun gak ada temen, aku harus keluar gitu loh supaya gak gabut di kamar dan gak stres sendiri. Sampai sekarang teman paling deketnya Mbak Devia siapa? Banyak sih. Bisa nyebut best friends banyak ya berarti ya? Bisa. Besties. Kalau aku tipe yang nggak bisa soal. Ada sih, maksudnya yang deket banget. Gak sih, semuanya juga deket sih. Dan aku orangnya kan gak terlalu banyak nutupin ya ke diriku sendiri gitu. Ada hal yang gak harus aku ceritain ke orang, jadi aku pendem sendiri. Caranya sih ya udah, temen nongkrongku ya udah gitu. Oke, mungkin itu aja, dan ini videonya kayak panjang banget ya, bisa jadi 2 part mungkin banyak ya. banget. Terima kasih yang udah pada nonton. Bye bye. Nah, love you.